Jadi, kesimpulan dari pendapat-pendapat dari Josh Polya dan Sugiono tadi mengenai tahapan problem solving, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama yang harus anak miliki untuk mempunyai problem solving adalah memahami permasalahan. Yang kedua, menetapkan alternatif-alternatif solusi yang akan dijadikan untuk memecahkan permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan alternatif mana yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang keempat adalah menjalankan alternatif solusi yang sudah dia tentukan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi dan solusi bagaimana yang anak kerjakan. Nah, ketika permasalahannya pun tidak kunjung selesai, maka guru dapat membantu anak dengan cara berdiskusi kepada anak dan merancang kembali tahapan-tahapan problem solving dengan menggunakan solusi alternatif yang lainnya. Teman-teman, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu indikator problem solving anak usia 5-6 tahun. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ada pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, problem solving anak usia 5-6 tahun terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Yang kedua, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Kemudian, yang ketiga, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Kemudian kita lanjut pada poin yang keempat dalam hakikat problem solving ini, yaitu permainan yang bisa meningkatkan problem solving anak usia dini. Ada 3 permainan teman-teman yang saya cantumkan. Ada puzzle, maze, dan tangram. Nah, puzzle sendiri menurut Ayu Astuti dan Jasper adalah permainan yang menyusun kepingan-kepingan menjadi satu bentuk yang utuh. Kemudian, menurut Ratih dan Ratna, media puzzle merupakan permainan menyusun kepingan gambar sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Jadi pada intinya teman-teman, puzzle adalah kepingan-kepingan yang ketika dia disusun membentuk suatu pola atau gambar yang dapat dimengerti oleh anak dan membutuhkan kegiatan berpikir dalam menyelesaikan puzzle tersebut. Kemudian yang kedua ada maze teman-teman. Maze ini menurut Heriantoko merupakan permainan yang mana seseorang diharuskan mencari jejak yang berbentuk dalam suatu teka-teki yang memiliki jalan atau alur untuk mencapai suatu objek yang diinginkan. Kemudian, menurut Solihatul Maghfirah dan kawan-kawan, permainan maze ini merupakan permainan yang berbentuk puzzle, namun maze ini berbentuk percabangan jalan di mana dalam bermainnya anak mencari jalan keluar melalui pintu-pintu yang sudah disediakan. Jadi intinya teman-teman, maze ini merupakan suatu permainan yang berbentuk jalur atau labirin yang mengharuskan anak untuk menyelesaikan permainan tersebut melalui pintu-pintu yang sudah disediakan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga ada tangram teman-teman. Menurut Rizky Tawari dan kawan-kawan, tangram merupakan alat permainan edukatif yang tahan lama karena terbuat dari kayu dan berbentuk geometri. Kemudian menurut Risma Nugrahani,
Tangram yang juga disebut dengan 7 keping ajaib merupakan suatu permainan puzzle yang dipotong menjadi 7 bagian. Jadi, kesimpulannya, permainan Tangram ini merupakan permainan menyusun berbagai geometri, teman-teman, untuk menciptakan suatu bentuk yang diinginkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu hakikat permainan maze. Nah, hakikat permainan maze ini dibagi menjadi 4 bagian juga teman-teman. Yang pertama ada pengertian permainan maze, yang kedua manfaat permainan maze, yang ketiga tahapan bermain maze, dan yang keempat cara bermain maze. Kita akan masuk ke poin yang pertama teman-teman, yaitu pengertian permainan maze. Nah, pengertian permainan maze ini yang bisa teman-teman lihat di samping, ada 3 pendapat ahli. Yang pertama menurut Heriantoko, Sholihatul Maghfirah, dan Hasanah. Nah, menurut Heriantoko sendiri, permainan maze adalah permainan yang mana seseorang diharuskan mencari jejak yang berbentuk dalam suatu teka-teki yang memiliki jalan atau alur untuk mencapai suatu objek yang diinginkan. Kemudian, menurut Sholihatul Maghfirah dan kawan-kawan, permainan maze adalah sebuah permainan yang berbentuk puzzle, namun maze ini mempunyai percabangan jalan, di mana dalam bermainnya seseorang harus mencari jalan keluar dan pintu masuk ke satu wilayah atau lebih dan menuju ke pintu keluar. Kemudian menurut Hasanah, teman-teman, permainan maze ini merupakan permainan dengan jalan berliku yang bertujuan untuk menentukan jalur yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi adapun kesimpulan dari pengertian permainan maze ini adalah permainan maze merupakan permainan yang berisikan teka-teki atau alur permasalahan, persoalan yang harus dipecahkan oleh pemain ketika dia akan menuju ke garis akhir. Dan permainan maze ini berbentuk percabangan jalan yang terdapat pintu-pintu atau jalan keluar yang harus dilewati untuk mencapai tujuan yang ada di garis finish. Kemudian poin yang kedua adalah manfaat permainan maze. Nah, menurut Rosidah dan Novita Yuliastari, yang pertama kita akan membahas menurut Rosidah, teman-teman. Menurut Rosidah, manfaat permainan maze ini yang pertama adalah melatih koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, melatih kesabaran. Yang ketiga, melatih konsentrasi. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, mengembangkan motorik. Nah, melatih kesabaran di sini, teman-teman, adalah kesabaran ketika melewati persoalan-persoalan atau teka-teki yang disediakan untuk mencapai garis akhir. Kemudian, menurut Novita Yulistari, manfaat permainan maze yang pertama adalah melatih kesabaran juga, teman-teman. Kemudian yang kedua, melatih berpikir logis. Yang ketiga, melatih motorik halus. Dan yang keempat, melatih pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah di sini adalah memecahkan teka-teki atau persoalan-persoalan yang disediakan pada setiap alurnya, pada setiap pintu yang ada di permainan maze untuk mencapai tujuan akhir yang ada di garis finish. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang ketiga, teman-teman, yaitu tahapan bermain maze anak menurut standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Terbagi menjadi 4, yaitu anak usia 2-3 tahun, anak usia 3-4 tahun, anak usia 4-5 tahun, dan yang terakhir anak usia 5-6 tahun. Nah, yang pertama teman-teman, untuk anak usia 2-3 tahun adalah mengharuskan anak untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, memberikan kesempatan anak untuk mengeksplor sebab akibat yang ada di lingkungannya.
Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk mengamati dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, tahapan permainan mes untuk anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, permainan mes harus mampu membuat anak menganalisis persamaan dari suatu benda. Nah, kemudian yang kedua, permainan mes harus mampu menstimulus anak untuk menyelesaikan tugas hingga akhir. Dan yang ketiga, permainan mes harus mampu membuat anak memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika anak melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, tahapan permainan mes untuk anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, permainan mes harus mampu membuat anak menggunakan media-media yang ada di sekitarnya sebagai perumpamaan benda yang tidak ada, atau bisa kita sebut dengan bermain simbolik. Kemudian, yang kedua, permainan mes harus mampu membuat anak menciptakan ide baru dengan pemikirannya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan poin yang ketiga, permainan mes harus mampu membuat anak mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tahapan permainan mes yang sesuai dengan anak usia 5-6 tahun, yaitu yang pertama, permainan mes harus mampu membuat anak mengeksplor dan menyelidik terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian, yang kedua, permainan mes harus mampu menstimulus anak untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan cara yang fleksibel. Kemudian, yang ketiga, permainan mes harus mampu menstimulus anak menggabungkan antara pengalaman dan pengetahuan baru yang sudah didapatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang keempat, permainan mes harus mampu menstimulus anak untuk berpikir secara kreatif dan memanfaatkan benda-benda di sekitar untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi teman-teman, kalau misalkan permainan mes ini tidak dibuat sesuai dengan usia anak, maka ketika permainan mes ini dirasa terlalu sulit dimainkan oleh anak usia 2-3 tahun, maka anak tersebut akan merasa kesulitan ketika menyelesaikan sebuah permainan. Begitupun sebaliknya, ketika permainan mes ini terlalu mudah dibuat, maka anak usia 5-6 tahun pun juga akan menyelesaikan permainan ini dengan cepat dan sangat mudah. Hal itu akan menyebabkan aspek problem solving yang ingin dikembangkan tidak berkembang dengan baik. Jadi ketika kita membuat suatu permainan mes ini harus sesuai dengan tahapan usia anak usia dini. Selanjutnya akan kita bahas adalah cara bermain mes. Nah, cara bermain mes sendiri menurut Novita Yulistari itu terdiri dari 5 tahapan, teman-teman. Yang pertama, guru memperkenalkan mes dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua, guru menjelaskan dan mencontohkan pembelajaran menggunakan alat permainan. Dan yang ketiga, anak diminta menggunakan mes sesuai yang telah diajarkan oleh guru. Yang keempat, guru mengawasi anak selama jalannya permainan. Jadi, guru tidak melakukan intervensi langsung kepada anak ketika anak memainkan permainan mes ini. Dan yang terakhir atau yang kelima, guru membimbing anak untuk menarik kesimpulan dari permainan yang sudah anak mainkan. Nah, tujuan menarik dari kesimpulan ini adalah untuk meningkatkan konsep permainan anak, konsep pemahaman anak tentang permasalahan yang dia hadapi beserta solusi-solusinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada hakikat anak usia dini. Nah, hakikat anak usia dini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian anak usia dini dan yang kedua karakteristik anak usia 5-6 tahun.
Untuk pengertian anak usia dini sendiri, teman-teman, saya mengambil dua pendapat ahli. Yang pertama adalah menurut John Locke. Nah, menurut John Locke ini, anak diibaratkan sebagai kertas putih. Nah, kertas putih yang dimaksud oleh John Locke ini adalah ketika anak lahir ke dunia, anak dalam keadaan bersih dan suci. Dengan kata lain, John Locke bermaksud mengatakan bahwa lingkungan dan pengalaman sekitar anaklah yang menjadi sumber pengetahuan anak, sehingga menjadikan sebuah pola pikir untuk anak. Ini menandakan bahwa lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Froebel. Nah, Froebel di sini berpendapat bahwa anak diumpamakan sebagai tanaman yang sedang tumbuh, mulai dari biji yang ditanam, kemudian tumbuh, mengeluarkan tunas, dan tumbuh dari tanaman muda yang lemah menjadi tanaman yang siap menghasilkan buah. Nah, yang dimaksud Froebel di sini adalah Froebel mengatakan bahwa anak akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Dan seiring berjalannya waktu juga, anak akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari hasil perjalanan hidupnya semenjak dia tumbuh dari kecil, sejak dia masih kecil sampai dia dewasa nanti. Dan poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik anak usia 5-6 tahun. Nah, menurut Piaget sendiri, anak usia 5-6 tahun berada pada tahapan praoperasional, yang mana pada tahap ini anak masih bersifat egosentris dan memiliki tahapan bermain simbolik, yang mana barang-barang yang ada di sekitarnya anak dijadikan perumpamaan untuk barang yang sebenarnya. Jadi, walaupun dalam tahapan bermain simbolik, teman-teman, saat pembelajaran anak usia dini tetap harus diberikan media-media yang konkret, barang-barang yang konkret, untuk memudahkan anak memahami konsep pembelajaran yang diberikan oleh guru. Oke teman-teman, kita akan lanjut kepada poin selanjutnya pada kajian teori ini, yaitu di poin B, penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan yang saya ambil yang pertama dengan judul Pengembangan Kemampuan Pemecahan Masalah Anak Usia Dini dalam Pembelajaran Proyek di Taman Kanak-kanak. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Erna Wulan dan kawan-kawan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas kolaboratif atau kolaboratif action research. Dan penelitian ini dilakukan di salah satu TK yang berada di kota Cimahi yang berjumlah dengan 15 anak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik observasi semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Instrumen penelitian ini adalah tim peneliti sebagai instrumen utama atau human instrument. Nah, berdasarkan hasil pratindakan diperoleh kemampuan pemecahan masalah anak berada pada kategori kurang. Sedangkan pada siklus pertama, kemampuan pemecahan masalah anak berada pada kategori cukup, sehingga tindakan dilanjutkan pada tindakan siklus 2. Untuk melihat sejauh mana peningkatan kemampuan pemecahan masalah anak, dan berdasarkan hasil dari tindakan siklus 2 ini diperoleh rata-rata kemampuan pemecahan masalah anak berada dalam kategori baik. Kemudian penelitian relevan kedua yang saya gunakan berjudul Pengaruh Permainan Maze Modifikasi terhadap Kemampuan Mengenal Huruf Vokal pada Anak Kelompok A di TK Pertiwi 2 Kalianyar Grogot Nganjuk. Peneliti yaitu Aningrum Dwi Karunia ini menggunakan metode penelitian yakni metode kuantitatif dengan uji Wilson dengan jenis penelitian pre-eksperimen.
Kemudian, sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu siswa kelompok A TK Pertiwi 2 kali Anyar Gronggot Nganjuk. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Jadi, pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aningrum Dwi Karunia ini yaitu menunjukkan bahwa dengan menggunakan permainan maze modifikasi dapat mempengaruhi kemampuan mengenal huruf vokal. Manfaat bermain maze dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak dan dapat memberikan pengalaman belajar siswa secara langsung, sehingga anak mudah memahami pembelajaran sesuai dalam kegiatan tersebut. Pengujian hipotesis menggunakan statistik non-parametrik dengan uji Wilcoxon diperoleh hasil terdapat pengaruh yang signifikan dari permainan maze modifikasi terhadap kemampuan mengenal huruf vokal pada anak kelompok A di TK Pertiwi 2 kali Anyar Gronggot Nganjuk. Dengan demikian, hipotesis alternatif atau HA diterima dan HO ditolak. Sehingga simpulan akhir dari penelitian ini yakni adanya pengaruh permainan maze modifikasi terhadap kemampuan mengenal huruf vokal anak kelompok A di TK Pertiwi 2 kali Anyar Gronggot Nganjuk. Poin terakhir yang akan kita bahas dalam kajian teori ini adalah kerangka pemikiran penelitian. Nah, kerangka pemikiran penelitian ini yang saya sudah rumuskan yaitu Polya menjabarkan bahwa disiplin ilmu heuristik atau problem solving merupakan disiplin ilmu yang berkesinambungan dengan menyelesaikan tugas atau suatu permasalahan untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Sedangkan menurut Heriantoko yang dikutip oleh Aningrum, permainan maze merupakan permainan yang mengharuskan anak untuk memecahkan teka-teki atau permasalahan sampai di garis akhir permainan. Adapun keterkaitan antara problem solving dan permainan maze adalah langkah-langkah pada permainan maze yang dimainkan oleh anak secara berkelompok atau individu dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan usia anak. Anak diharuskan untuk menyelesaikan permainan tersebut untuk dapat lanjut pada tahap berikutnya. Kemudian, anak juga diharuskan berpikir bagaimana cara melewati rintangan-rintangan atau permasalahan yang ada di dalam permainan maze yang sedang anak hadapi agar mereka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya untuk mencapai garis akhir. Sehingga dalam penyelesaiannya, anak harus mengumpulkan poin-poin solusi yang ada di sekitarnya untuk dianalisis dan diputuskan poin mana yang akan anak gunakan. Kemudian, anak harus mengimplementasikannya untuk menyelesaikan permainan tersebut. Dengan ini, muncul hipotesis bahwa permainan maze yang mengedepankan pengalaman langsung oleh anak dapat meningkatkan problem solving anak usia dini usia 5-6 tahun. Oke teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.